نفعنا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم لرضا إلا ولشفاعة رسولنا ولقول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Alamat Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun fi wujubi mutaba'atihi alaihi salatu wassalam. Fasal kang menjelaskan yang dalam kewajiban wujubi mutaba'atihi, mengikuti manut mutabi'ah, dalam kewajiban mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi assalatu wassalam. Yajib wajib ala kulli mukallafin, yajib wajib ala kulli mukallafin ing atas setiap mukallaf apa mutabi'atuhu mengikuti Muhammad, Nabi Muhammad. Yajib wajib ala kulli mukallafin ing atas setiap mukallaf wajib apa mutabi'atuhu mengikuti Nabi Muhammad alaihi muka-muka tetap atas Nabi as-salatu tawi ziyadatul rahmah wa ta'adil wassalamu dan keselamatan wa imtisalu sunnatihi lan mematuhi sunnatnya Rasul wal iktida'u yang manut ikut wal iktida'u yang manut ikut bihadihi kalawan petunjuknya, hidayah bihadihi kalawan petunjuknya Nabi Muhammad. Qala sapa Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah Muhammad, in kuntum namun ana sapa sira akeh tuhibuna pada teman sapa sira akeh Allah ya Allah. Qul katakanlah Muhammad, in kuntum namun ana sapa sira akeh ana iku tuhibuna seneng sapa sira akeh seneng Allah ya Allah. Fattabi'u maqamanu sapa sira akeh ni ing ingsun yuhbib maka sebab akan mencintai sapa ingsun kakum ing sira yuhbib maka sebab akan mencintai kum ing sira sapa Allah. Fattabi'u maka manut sapa sira ing ingsun yuhbib maka jadi sebab senang kum ing sira sapa Allah wa yaghfir lakum ma'af sapa Allah lakum lan sira memaaf dunubakum ing pira-pira dosa sira akeh. Fattabi'u maka manut sapa sira akeh ni ingsun yuhbib maka jadi sebab cinta kum ing sira akeh senang kum ing sira akeh sapa Allah wa yaghfir lan ma'af sapa lakum lan sira sapa Allah lakum lan sira akeh dunubakum ing pira-pira dosa sira. Wallahu ta'ala Allah itu ghafur dan kan maha maaf, rahim tur dan kan maha welas. Qala ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun.
Qul, katakanlah Muhammad, ya ayuhan nas, orang akeh, wong akeh, ini sak temene ingsun iku Rasulullah, ini sak temene ingsun Muhammad iku Rasulullah, Rasulnya Allah, utusannya Allah. Rasul ilaikum maring sira akeh jami'an hale sekabehane. Rasulullah itu Rasul utusannya Allah ilaikum maring sira akeh jami'an hale sekabehane. Alladzi dzat lahu iku maring lagi mulkus samawati, rupane alladzi dzat lahu iku mulku tetapa iku lahu maring alladzi mulkus samawati utawi kerajaan langit wal ardi lan bumi. La ilaha ora ana pangeran yang hak disembah iku maujud sapa ilahu kecuali huwa Allah, yuhyi dan kamu hidupkan sapa huwa wa yumitu dan yang mendat yang memati dan bermoh. Fa'aminu maka pada iman sapa sira akeh billahi kalam Allah wa rasulihi dan rasuli Allah. An-Nabi kang dadi Nabi al-Ummi kang bersifat ummi. Ummi itu artinya apa? Tidak bisa baca nulis, tapi lebih dari itu. Ummi itu artinya sifat keibuan. Al-Ummi, jadi Rasulullah itu memang orang yang ya namanya wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, rahmah. Kehadiran Rasulullah itu sebagai rahmat. Karena itu Rasulullah itu lebih banyak welasnya, ya, an-nazaratu bi'ainir rahmah kepada siapapun. Tidak pernah melihat orang lain itu dari aspek negatifnya. Itu umum, kayak ibarat orang ibu kepada anak, ya. Jadi anak di mata ibu itu tidak pernah salah. Apapun yang dilakukan anaknya dianggap disenangi anak, ya. Al-Ummiyah begitu. Jadi Rasulullah melihat umatnya apapun tingkatnya, ya. Bahwa beliau dilempar, ada yang masyhur ceritanya kan, setiap Rasulullah ke masjid, melewati rumahnya orang kafir Quraisy tua, mesti dilempar. Dia apa? Nggak sekedar dilempar batu, dilempar kotoran segala macam. Tapi Rasulullah tidak pernah menghindar, terus saja. Sampai suatu ketika lewat di situ nggak dilempar. Wah, itu Rasul malah kangen. Oh, nggak dilempar. Kemana ini yang melempar ini? Biasanya dapat hadiah kotoran, ini kok malah nggak ada. Rasul nanya apa? Ternyata orang Yahudi itu sakit. Dan Rasulullah lalu pulang, di Aisyah minta apakah ada makanan. Lalu Rasul membawanya dan menjadi orang pertama yang menjenguk Yahudi sakit itu dan buta. Yahudi sakit yang aktif melempar Rasul itu. Begitu tahu yang datang Rasulullah orang pertama, baru dia mengatakan, ya Allah Muhammad, kamu itu betul-betul luar biasa. Tidak pernah ada hari tidak saya sakiti, ya. Bukan sekadar dilempar kotoran batu, tapi dia diomong, dituduh macam-macam. Tapi justru orang pertama yang menjenguk dia sakit bukan keluarganya, tapi Rasulullah. Bahkan juga suatu ketika Abu Bakar menjadi khalifah Amirul Mukminin, apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan apa yang dilakukan Rasulullah, semuanya dilakukan. Kemudian suatu ketika merasa sudah semua, tanya kepada Siti Aisyah, apa yang belum saya lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah? Jawaban Siti Aisyah, ada satu. Apa? Rasulullah itu tiap hari mesti mendatangi tempat di pojok pasar karena itu orang yang wiridannya itu bisui Rasulullah, buta,
tapi musuh Rasulullah. Tiap hari wiridan itu Muhammad begini, Muhammad begini. Dan Rasulullah itu tiap hari yang ngasih makan orang buta yang misui dirinya itu. Nah, Abu Bakar datang itu apa dulu begitu datang seperti itu mau mencoba, nggak kuat. Mendengar bisuan itu Abu Bakar nggak mampu. Hari pertama gagal. Mau ngasih makan itu nggak berada, saking marahnya. Ini orang gimana? Akhirnya dicoba. Hari berikutnya dikasih makan, begitu dikasih makan menolak orang ini karena tahu itu ya. Kenapa? Ya kerasa. Orang kalau berbuat dengan hati dan berbuat dengan apa, tidak dengan ikut serta hatinya itu pasti kerasa. Abu Bakar memberi makan itu bukan karena ketulusannya, ya karena hanya sekedar ikut Rasul aja. Meskipun dia marah, yang penting ikut Rasul adalah kerasa, ya kerasa sama ya, gak mau. Kamu siapa? Kok tidak itu seperti biasanya? Begitu diberitahu Abu Bakar, mana Muhammad? Siapa? Kamu tahu nggak siapa yang biasa memberikan makan kamu? Siapa? Ya orang yang kamu pisui tiap hari itu. Muhammad kaget. Kemana dia sekarang? Beliau sudah wafat. Nangis dia. Nangis dan masuk. Itulah Muhammad al-Ummi itu kayak begitu. Maksud al-Ummi itu bukan sekedar illiterate di dalam artian tidak dilindungi oleh Allah, jangan sampai dia mendapatkan pengetahuan dari selain Allah. Al-Ummi, maka dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis. Maksudnya dia tidak boleh punya guru selain kepada Allah, ya, kepada malaikat Jibril dan Allah. Ilmunya ya langsung. Selain itu al-Ummi itu dalam artian sifat keibuannya. Alladzika yu'minu billahi wa kalimatihi al-taba'uhu la'allakum tahtadun. Fa'aminu billahi wa rasulihi al-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu beriman sapa an-nabi billahi ka Allah wa kalimatihi lan kalimatnya Allah. Wa taba'u lan manut Watabaulan manutu'in Allah la'allakum watabaulan watabaulan sopo wong akeh bu'in Allah la'allakum watabau lahu la'allakum menaw-naw sirake kutah tadun bila-bila wong kami itu petunjuk. Wa qala ta'ala fala wa rabbika fala wa rabbika demi pengenan sira la yu'minuna ora beriman sapa wong akeh hatta yuhaqqimuka hatta yuhaqqimu jalur hukum hatta yuhaqqimu jalur hukum sapa minum ka ing sira fima ing dalam perkara syajara syajara bainahum. Syajara itu maksudnya bukan pohon ya. Yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hatta yuhakimuka sehingga meminta hukum sapa alladzina ka ing sira Muhammad fima ing dalam perkara syajara kang para batu yang bertentangan sulayan, syajara yang membuat apa jenisnya perbedaan pendapat ya bainahu antarane wong akeh
Sumalaya itu moko kare-kare ora nemu sapa alladzina fi anfusihim dalam alladzina harajan jalan keluar kangelan mimma qadaita wa yusallimu taslima mimma saking perkara qadait kakang koroba akan menghukumi sapa sira Muhammad wa yusallimu lan pasrah sapa wong alladzina tasliman kalau pasrah tenanan. Ini surat apa ini? Hah? Apa? An-Nisa ayat piro ini? Hah? Piro? 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta orang munafik ya, fa kaifa idza asabat musibatun qad jadi yang maksud fala wa rabbika la yu'minuna ora pakat beriman sapa munafik ya, orang-orang munafik hatta yuhaqqimuka sehingga Nabi Muhammad memberikan hukum afima syajara dalam persoalan syajara kami berselisih ya, secara berselisih bainahum antara munafikun ya, munafikun di ayat sebelumnya itu ulaika alladziina ya'lamu Allahu fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha fa kaifa idza asabatuhum musibah bima qadara aydihim ya. Jadi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan keberatan ya, harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi Muhammad, kaum munafik itu tidak disebut orang beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara, sehingga kamu memberikan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tumalaya itu fi anfusihim haraja, kemudian atas putusan Nabi Muhammad itu mereka tidak ada rasa keberatan, haraja mimma qadaita, atas putusan yang telah Rasulullah tetapkan. Wa yusallimu taslima, mereka betul-betul menerima. Wa yusallimu sapa munafikun itu menerima taslima kalawan penerimaan tenanan. Dia belum disebut beriman kalau dia tidak bisa menerima, tidak menyerahkan ketika terjadi persoalan, tidak memasrahkan kepada Rasul, dan dia tidak bisa menerima keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah, maka selama itu dia tidak disebut orang beriman. Selama dia tidak bisa menerima taslima wa yusallimu taslima, dan di dalam hatinya wala yajidu fi anfusihim haraja, di dalam hatinya tidak terdapat
rasa haraja berat dengan keputusan Nabi Muhammad itu, maka dia belum disebut orang yang beriman. Ya. Ai yang qadu ayang qadu tegese padha tunduk sapa munafikun li hukmi kamaring hukum sira inqiyadan kalawan tunduk atau patuh kamilan yang sempurna. Inqiyadan kalawan patuh kamilan kang sempurna. Artinya apa? Kalau orang beriman itu apapun keputusan Rasulullah dia harus diterima. Karena keputusan Rasulullah itu berarti ya keputusan dari Allah. Ya, apapun, jangan sampai ada ganjelan sedikit pun. Kalau ada ganjelan berarti dia itu masih munafik. Nah, artinya gimana? Apapun yang syariat yang Allah bawa, ya harus kita terima. Ya, jangan sampai ada muskil sedikit pun terhadap dalam hati kita terhadap. Nah, ini utamanya dalam hal hukum itu banyak juga ya. Banyak yang mencoba. Nah, ini ujian juga, bukan berarti lalu konteksnya ini pada zaman itu saja ya. Sekarang pun apapun yang Rasulullah bawa, ajaran Rasulullah harus kita terima dengan penuh taslim ya, taslim. Jangan sampai ada sedikit muskil di dalam hati kita. Wala yajidu fi anfusihim harajan. Jangan sampai ada rasa ketidakpercayaan, rasa muskil dan sebagainya. Naudzubillah. Harus kita bersihkan. Semuanya kita yakini pasti untuk kebaikan. Itu untuk konteks kita ya. Harus seperti itu. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Lah gimana? Rasulullah kayak gitu baiknya. Usuk kita enggak menerima. Beliau itu hidupnya untuk umat ya, sampai terbukti mau meninggal pun ummati. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad yakti teman-teman ana lakum maring sira akeh fi rasulillahi dalam Rasulullah apa uswatun contoh hasanatun kang baik liman maring wong kana kang ana sapa man ya ana iku yarju berharap mengharap sapa man Allah wal yawmal akhirah wal yawma dan hari al-akhirah kang akhir wa dzakaralan ilim sapa man Allah katsiran kang akeh. Kita tahu apa ini? Masyhur ini. Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kalau laqad teman-teman ono kana laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Allah tidak tidak hanya mengabarkan kalam khabar saja ya bahwa fi rasulillah itu uswatun hasanah, tapi Allah memperkuat kalam khabar itu dengan qad kana ditambah lahu taukid laqad kana. Jadi sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Fi rasulillah uswatun hasanah, totalitas dari Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik. Ya sudah, Al-Quran berjalan itu kata Siti Aisyah itu. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah totalitas dari kehidupan Rasul itu adalah ya contoh. Ya, contoh yang harus kita ikuti. Wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi huwa al-ma'ruf bil hakim At-Tirmidzi as-sufi sahih al-rasul wa laysa huwa
bi Abi Isa At-Tirmidzi Sahihul Jami' As-Sahih al-uswatu fir rasul al-ittiba'u bihi wal ittiba'u li sunnatihi wa tarku mukhalifatihi fi qawlin aw fi'lin lain. Wa qala sapa Muhammad bin Ali At-Tirmidzi wa huwa utawi Muhammad bin Ali At-Tirmidzi al-ma'ruf kang dikenal bil Hakim At-Tirmidzi dengan nama Hakim At-Tirmidzi As-Sufi yang ahli tasawuf. Sahibu Nawadiril Usul, pengarang kitab Nawadiril Usul. Walaisa lan ora ono sapa Muhammad bin Ali At-Tirmidzi atau Hakim At-Tirmidzi huwa ya Hakim iku bi Abi Isa At-Tirmidzi dengan Abi Isa At-Tirmidzi sahibil Jami' As-Sahih. Jadi bukan seorang, jadi At-Tirmidzi itu ada dua, ada At-Tirmidzi yang sufi, ada At-Tirmidzi yang muhaddis. Ya, ada. Kalau Tirmidzi yang sufi namanya Muhammad bin Ali At-Tirmidzi al-ma'ruf bil Hakim At-Tirmidzi, tapi yang muhaddis itu namanya Abi Isa At-Tirmidzi. Apa kata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi? Al-uswatu fir rasul, yang dimaksud dengan uswah kita mencontoh fir rasul dalam diri Rasul iku al-iktida'u patuh bi kalawat Rasul wal ittiba'u lan manut di sunnati mari lampani Rasul, sunnahnya Rasul, wa tarku mukhalafatihi, dan meninggalkan menulayani Rasul. Nulayani apa? Fi qaulin, ing dalam omongan, au fi'lin, atau perbuatan. Yang dimaksud dengan uswah itu ya patuh dan manut apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak pernah meninggalkan atau berbalik. Fi qaulin au fi'lin. Ya, wa anil Hasan al-Bisri inna aqwaman qalu inna nuhibbullaha fa anzalallahu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mempertegas Hasan al-Basri, inna aqwaman qal, inna satamuni aqwaman bira-bira qaum qalu, berkata sapa aqwam, inna satamuni kita iku nuhibbu, dan cinta Allah yang Allah, fa anzala muqadurunkan sapa Allah Ta'ala, berfirman maksudnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Qul, katakan Muhammad, in kuntum namun ana sapa sira akeh iku tuhibbuna, dengan mencintai sapa sira akeh Allah yang Allah, ya fattabi'uni, ciri orang cinta kepada Rasul, ciri orang cinta kepada Allah itu ya harus mengikuti Rasulullah, biar tidak disebut munafik, mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak mau pada sunnah Rasul, itu munafik, ya. Waruya annal ayat wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.